Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas biografi lengkap Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri lahir di kota Jeddah di Kerajaan Arab Saudi sebelum fajar pada hari Jumat 20 Safar 1391 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 16 April 1971. Beliau merupakan putra dari Habib Abdurrahman dengan Habibah Marumah putri Anak Hasan bin Awi putra Hasan dari Alawi bin Ali Al-Jufri. Di masa kecilnya Habib Ali mulai menimba ilmu kepada bibi dari sang ibu, seseorang yang halimah dan arifah billah, Habibah Safiyah binti Alwi bin Hasan Al-Jufri. Wanita yang salihah ini sangat berpengaruh besar dalam mengarahkannya ke jalan ilmu dan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu Habib Ali Al-Jufri menimba ilmu kepada para tokoh-tokoh yang besar, seperti Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asy-Syighaf adalah salah satu guru utama beliau. Kepadanya lah ia membaca dan mendengarkan suatu pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Tajrid Al-Bukhari, Ihya Ulumuddin, dan kitab-kitab lainnya yang sangat penting. Cukup lama beliau belajar kepadanya, sejak usia 10 tahun hingga berusia 21 tahun. Dia mulai mengambil pengetahuan dari masa kecilnya dari guru pertamanya, ibunya Bibi Sarjana, dan berpengaruh putri Safiyah Allah anak Alawi dari Hasan Al-Jufri. Ia memiliki pengaruh besar pada dirinya dan arah ia dalam pengejaran pengetahuan dan spiritualitas. Sebagai kelanjutan dari metodologi otentik menerima pengetahuan suci dan pengembaraan di jalan spiritual melalui rantai yang tak terputus master, semua jalan kembali ke Rasulullah SAW. Karya ini dilanjutkan di Mili Intelektual Hijrah yang menjadi titik pertemuan bagi para cendekiawan dari sekolah Hadramaut ketika mereka diasingkan dari selatan Yaman selama peraturan komunis. Ia menerima pendidikan dan di ilmu suci dan ilmu spiritual di tangan ulama dan pendidik spiritualnya, di antara Deskoral dan spiritual pendidik Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asy-Syighaf di Jeddah, Deskoral dan spiritual pendidik Habib Ahmad bin Mansur Toha Al-Haddad, penulis buku terkenal Deskoral, dan Nabi Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Master Hadis 2 Tempat Kudus. Deskoral dan pendidik Al-Habib Atas Al-Habsyi, Deskoral Habib Abu Bakar Al-Mansur Al-Adani, Deskoral Syekh Muhammad Basyah. Kemudian beliau masuk di Fakultas Studi Islam di Sana'a, Yaman dari 1412 1991 sampai 1414 1993. Selama ini ia diberi kesempatan untuk belajar langsung di bawah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad yang berada di hari-hari terakhirnya. Jadi ia pergi ke pusat Habib pembelajaran di kota Beda di Yaman. Ia selama tahap ini bahwa ia mulai bergerak dan studi teoritis untuk karya menelepon untuk Allah, karena ia mendapatkan banyak manfaat dari metodologi Habib Muhammad Al-Haddad tentang hidup pengetahuannya dan membuatnya berdampak realitasnya. Sebelum fase bahwa hubungan antara ia dan Deskoral yang sangat bagus dipendidik Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, yang salah satu orang terkemuka di Habib Muhammad Pusat Al-Haddad tentang learning, diperkuat. Ia kemudian pergi ke kota Seher untuk bisa bersamanya. Dia menetap di Tarim dalam persahabatan dari Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz 1993 sampai 2003. Habib Ali Al-Jufri sudah lama mengembangkan tanggung jawab dalam menjalankan dakwahnya. Ia berdakwah ke segala penjuru negara dan hampir berkeliling dunia sejak dari tahun 90-an. Habib Ali Al-Jufri berdakwah untuk menyampaikan risalah-risalah Islam yang sedang beliau embankan. Watak penerawakannya yang sangat menyejukkan diri kita membuatnya diterima di semua lapisan masyarakat, bahkan sampai ke negara-negara barat sekalipun.
Habib Ali Al-Jufri merupakan contoh ulama yang berdakwah dengan kelembutan dan memandang orang lain dengan kasih sayang dan rahmat sehingga kehadiran beliau diterima oleh sebagian masyarakat. Tidak ada cacian ataupun hujatan sekalipun yang keluar dari perkataannya. Hanya nasihat dan risalah agama yang selalu ia sebarkan. Semuanya selalu disebarkan dengan kasih sayang sehingga sudah tak terhitung beberapa orang yang masuk Muslim di tangannya. Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri adalah sebagai contoh cerminan ulama muda yang berdakwah dengan tata cara ajaran Rasulullah SAW. Beliau masuk ke semua kalangan dari kalangan atas hingga ke kalangan yang paling bawah dan sangat diterima dengan sangat baik berkat akhlak mulianya. Dia telah memberikan kelas untuk pengajaran bimbingan nasihat untuk membangunkan orang untuk tanggung jawab mereka dan untuk memanggil kepada Allah dalam banyak negara. Ia mulai pada tahun 1412 1991 di kota-kota dan desa-desa di Yaman. Dia memulai perjalanan luar negeri di 1414 1993 yang masih terus hari ini dan yang termasuk negara berikut: negara Arab, Uni Eropa, Yordania, Bahrain, Arab Saudi, Sudan, Suriah, Oman, Qatar, Kuwait, Lebanon, Libya, Mesir, Maroko, Mauritania, Kepulauan Comoros, dan Djibouti. Negara Asia: Indonesia, Malaysia, Singapura, India, Bangladesh, dan Sri Lanka. Negara Afrika: Kenya dan Tanzania. Negara Eropa: Inggris, Jerman, Perancis, Belgia, Belanda, Islandia, Denmark, Bosnia dan Herzegovina, dan Turki. Amerika Serikat. 3 perjalanan yang pertama adalah pada 1419-1998, yang kedua adalah 1422-2001, dan yang ketiga 1423-2002. Di samping itu ia juga mengunjungi Kanada. Habib Ali Al-Jufri telah menyampaikan sebuah jumlah ceramah yang menjadi perhatian umat manusia pada umumnya di seluruh dunia, termasuk kuliah di Santa Clara University, kuliah di San Diego University, kuliah di University of Miami, kuliah di Universitas Southern California USCDLA, kuliah di SOAS di London. Suatu hari Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri menghadiri Jalsatul Ilmu di kediaman Habib Umar Muthohar di Cepoko, Semarang, Jawa Tengah, Kamis. Selain menyampaikan dakwahnya melalui lisan, ia juga menunjukkan lakunya sebagai dakwah. Menjelang akhir kegiatan tersebut, Habib Ali meminta Kiai Haji Anwar Mansur untuk meminum air yang sudah tersaji di meja. Kiai Anwar menerima gelas air minum itu, lalu membuka tutupnya dan menyerahkan kepada Habib Ali. Namun sang Habib menolak dan dengan isyarat tangannya meminta pengasuh pondok pesantren Al-Boroiyah itu meminumnya. Kiai Anwar pun meminum air tersebut. Ketika hendak menutup lagi gelas tersebut, Habib Ali bergegas menjemputnya. Kiai Anwar pun menatap wajah Habib kelahiran Jeddah, Arab Saudi itu dengan senyum sembari menyerahkannya. Lalu Habib Ali meminum 3 kali air sisa yang diminum oleh Rais Suriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PBNU Jawa Timur itu. Belum sampai di meja ketika Habib Ali hendak meletakkan gelas tersebut, Kiai Anwar segera menyambut gelas tersebut yang masih menyisakan air di dalamnya. Ia pun kembali meminum air sisanya. Setelah diminum Kiai Anwar, gelas tersebut masih menyisakan beberapa mili air di dalamnya. Habib Soleh Al-Jufri tak mau kehilangan berkah tersebut dan langsung menyambutnya. Ia mengambil air dari gelas lainnya dan menyatukannya sehingga kembali banyak. Tentu saja ia meminumnya. Habib Soleh lalu meneruskan gelas tersebut kepada Kiai Haji Najih Maimun Zubair. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.